Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Breaking News Metro TV. Kami masih mengupdate terkait dengan informasi terkini tenggelamnya kapal KMP Tunu Pratama Jaya yang tenggelam di Selat Bali. Dan untuk informasi terkini pemirsa, kita sudah bergabung bersama dengan Kepala Kantor SAR Surabaya. Ada Nanang Sigit. Selamat pagi Pak Nanang. Ya, selamat pagi Mas. Ya, Pak Nanang, sebenarnya titik dari tenggelamnya kapal ini seberapa jauh dari Pelabuhan Ketapang? Untuk titik lokasi hampir di pertengahan antara Ketapang ke Gilimanuk, jadi hampir di tengah-tengah seperti itu. Kemudian untuk situasi perairan di sana seperti apa, Pak? Kalau dari tadi malam sampai dari pagi itu untuk kondisi memang gelombang yang tinggi dan juga arus yang sangat deras. Baik, Pak Nanang, kami coba konfirmasi lagi terkait dengan jumlah kapal yang dikerahkan untuk mencari. Tadi ada yang mengatakan 9, ada yang mengatakan 10, ada yang mengatakan 11. Berapa jumlah sebenarnya dari kapal yang dikerahkan untuk mencari dan juga mengevakuasi korban? Ya, untuk kapal yang digunakan untuk mencari, saat ini memang ada 9 ya. Kalau mungkin ada yang menyebutkan 11, mungkin karena beberapa kapal yang memang melewati perairan itu memang kita arahkan untuk sekaligus melakukan pencarian seperti itu. Baik, untuk titik pencariannya ini difokuskan di wilayah mana, Pak? Ya, untuk pencarian difokuskan di wilayah perairan masih di wilayah Ketapang ke arah bagian selatan, karena saat ini memang harus mengarah ke sana sesuai dengan rencana ataupun SAR plan kami memang mengarah ke arah selatan. Baik, Pak Nanang, kami coba konfirmasi di pagi hari informasi yang kami dapatkan dari rekan kami bahwa dari Menara Mercusuar sempat melihat kapal itu tenggelam. Nah, ketika tenggelam, kenapa tidak langsung dievakuasi ke lokasi ketika masih terlihat kapalnya, Pak Nanang? Ya, itu untuk kapal itu tenggelam pada pukul 23:20. Kemudian kami terima informasi pada pukul 23:40. Kemudian dari informasi yang dari penjaga yang ada di sana bahwa kapal itu tenggelam dalam waktu yang cukup singkat seperti itu. Dari pada saat sampai di sana memang semua sudah tidak terlihat, artinya kapal itu memang sudah dalam kondisi full tenggelam. Apa kendalanya sehingga tidak langsung dilakukan proses evakuasi pada saat itu juga? Ya, saat itu bahwa kondisi juga kondisi gelap, kemudian arus yang deras sehingga tidak beberapa kapal yang mencoba mendekat juga dia tidak bisa merapat dengan segera tentunya. Oke, berarti pada saat itu arusnya cukup deras sehingga tidak langsung dilakukan proses evakuasi. Nah, kalau pagi hari ini seperti apa arusnya, Pak? Untuk pagi hari ini meskipun cukup deras, tapi gelombang tidak terlalu tinggi sehingga efektif untuk melakukan pencarian pada pagi hari ini. Dan saat ini pun beberapa kapal dan tim yang ada di lapangan saat ini juga sedang terus melakukan pencarian korban dari kapal Tunu Pratama Jaya tersebut. Baik. Untuk pencariannya apakah akan difokuskan dari laut saja atau akan diperluas juga melalui udara, Pak? Itu nanti kami lihat perkembangan lebih lanjut sesuai dengan pergeseran trip dari target yang ada dalam SAR plan kami. Kalau memang itu sudah meluas, nanti akan kami gunakan cara yang lain ataupun kita akan mengembangkan
Baik Pak Nanang, untuk jumlah korban terkini yang sudah ditemukan, itu sudah ada berapa? Ya, untuk korban saat ini yang terkonfirmasi baru 4 orang yang mereka dalam kondisi selamat menggunakan skoci di wilayah perairan Gilimanuk. Demikian, jadi menggunakan skoci KMP yang tenggelam tersebut dan mengarah waktu ditemukan pada pukul 5.15 itu mengarah di perairan Gilimanuk. Di perairan Gilimanuk. Demikian. Baik. Terima kasih informasinya. Nanang Sigit, Kepala Kantor SAR Surabaya, sudah bergabung bersama kami dalam Breaking News Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.